sudah siap untuk belajar? Ya. Nah, sekarang anak ibu lihat ada kursinya yang kosong. Siapa yang tidak hadir? Najwa. Semoga Najwa segera sembuh ya. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Kak, siapkan ketua kelas. Yuk, kelas. Bangun, kelas. Tengok, kelas. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah berdoa sebelum memulai pembelajaran agar pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Sebaiknya kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kesepakatan kelas dengan menggunakan kalimat positif. Nah, kira-kira anak-anak ibu kesepakatan kelasnya seperti apa yang anak ibu inginkan hari ini? Coba, bagaimana? Coba. Jujur dan bertanggung jawab dalam bekerja. Nanti anak-anak ibu harus jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya lagi saling menghormati dan menghargai. Bagus, apa lagi? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Gunanya kita berdoa dan membuat kesepakatan kelas tersebut. Apa gunanya? Supaya ketertiban belajar terjaga. Apa lagi? Supaya pembelajaran kita lebih segala sesuatu yang kita mulai dengan baik kita harus berdoa. Ya, baiklah anak
tinggal makhluk hidup, tempat hidup makhluk hidup. Yang termasuk makhluk hidup siapa saja? Hewan, manusia. Ya. Nah, dalam ekosistem ada komponen-komponennya. Apa saja komponen-komponen ekosistem? Komponen abiotik dan biotik. Apa itu komponen biotik? Semua makhluk hidup yang ada dalam sebuah ekosistem. Apa saja contohnya? Hewan, ya kita manusia ya, makhluk hidup. Nah, baiklah hari ini pembelajaran kita masih terkait tentang ekosistem. Tujuan kita mempelajari rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah agar anak ibu mampu mengidentifikasi apa-apa saja komponen dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, agar anak-anak ibu bisa mengelompokkan apa saja komponen dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dan yang ketiga, agar anak-anak ibu bisa menganalisis apa saja komponen dari rantai makanan dan jaring makanan. Nah, sekarang hari ini atau tadi pagi kira-kira apa yang anak ibu makan? Sambalnya di rumah apa? Sambal ayam. Apa lagi? Sambal ikan. Nah, itu tuh berasal dari hewan atau makhluk hidup. Lah, kira-kira ikan itu apa makannya? Ikan apa makannya? Hah? Ikan-ikan kecil. Ayam itu apa makannya? Ada apa? Cacing. Jagung. Nah, biji-bijian atau tumbuhan dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh siapa yang makan ayam? Kita manusia ada yang makan ayam. Siapa lagi yang makan ayam? Jadi itu adalah sebuah proses makan dan dimakan yang disebut dengan apa? Rantai makanan. Bagus anak-anak. Ya, itu adalah sebuah proses rantai makanan. Ya, sekarang agar anak ibu paham, coba, nah, anak-anak ibu baca sebentar materi halaman 28 ini. Dalam sebuah rantai makanan ada apa saja? Dalam sebuah jaring makanan ada komponen apa? Coba baca 5 menit dulu. Oke, udah. Nah, oke. Nah, apa yang anak-anak ibu baca tadi? Tentang apa? Rantai makanan. Kira-kira apa itu rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Hah? Apa rantai makanan? Juga peristiwa makan dan memakan antara makhluk hidup pada jenis tertentu. Nah, apa-apa saja perannya dalam rantai makanan tersebut? Ada? Apa lagi? Telur. Ya, itu adalah peran makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan. Baiklah, agar anak-anak ibu lebih paham. Nah, sekarang ibu ada sebuah, lihat gambar itu nih ya. Nah, ini adalah sebuah gambar apa ini? Rantai makanan. Nah, kira-kira ini apa ini? Rumput ini sebagai? Ikan ini dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh? Ular dimakan oleh? Belalang, gagak, ular, dan yang lainnya sebagai apa? Mansur. Mereka mati menjadi kamu. Dia akan diuraikan oleh pengurai atau disebut dengan apa? Dekomposisi. Pengurai ini ada berupa jamur. Di tempat elang mati tadi itu, tanahnya akan subur atau dia akan menjadi humus sehingga di sanalah terjadi peristiwa penguraian dan tanah subur ini akan tumbuh kembali. Ya, kira-kira begitulah maksud dengan proses rantai makanan. Bagaimana dengan jaring-jaring makanan? Coba kita lihat. Apa itu jaring-jaring makanan? Namanya jaring itu dia berupa jaringan kompleks dalam sebuah ekosistem. Nah, coba lihat ini. Ini jelas nggak gambarnya? Apa ini? Buah-buahan, mangga ini.
membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan dari tema 5 ekosistem Upel IPA kelas 5 SD. Selamat belajar. Apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah adalah tadi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang kemudian mati, dan baktenya diuraikan oleh jamur, kemudian menjadi humus untuk menyuburkan tanah. Bagaimana dengan rantai makanan di laut? Inilah rantai makanan pada ekosistem laut. Perhatikan, di sana ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, paus bergigi, pengurai, dan kembali lagi pada fitoplankton. Mari kita urutkan dari yang pertama. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh paus bergigi. Paus mati dan menjadi bangkai. Bangkainya diuraikan. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan mempunyai perannya masing-masing, yaitu ada sebagai produsen, konsumen, dan juga decomposer. Produsen berarti penghasil makanan, konsumen yang memakan, decomposer yaitu pengurai. Mari kita bahas satu persatu. Dari mulai produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Mereka juga disebut dengan makhluk autotrof atau makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Lanjut ke konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Mereka memakan produsen atau konsumen lain. Mereka disebut dengan heterotrof. Berikutnya adalah decomposer, adalah organisme yang memakan organisme yang telah mati atau disebut juga dengan pengurai. Pengurai ada jamur atau bakteri. Berikut perbedaan produsen pada rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Untuk daratan ada sayuran atau rumput atau tanaman lain, sedangkan untuk sungai atau laut adalah fitoplankton sebagai penghasil makanan atau produsen. Apakah kalian tahu apa perbedaan rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan? Perhatikan gambar pada rantai makanan. Di sini, satu organisme hanya memakan satu organisme yang lain. Rumput hanya dimakan oleh belalang hanya dimakan oleh katak, dan seterusnya. Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan. Lihat tanda panahnya, lebih banyak kan? Dan tidak hanya makan satu organisme. Produsen bisa dimakan oleh 2-3 organisme. Mari lihat keduanya. Rantai makanan hanya memakan satu jenis organisme, berbeda dengan jaring makanan. Jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Sekian dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan bye. Kira-kira anak-anak itu sudah paham tidak dari membaca, melihat gambar, dan menonton video? Sudah mengerti belum bagaimana proses makanan, rantai makanan dan jaring makanan? Sudah paham anak-anak ibu? Sudah paham? Kenapa pagi-pagi anak-anak itu loyo? Oke, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dari video, dari bacaan, dari gambar, anak-anak ibu sudah paham hal itu apa rantai makanan? Coba ulang lagi apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Perjalanan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam urutan tertentu. Dalam sebuah rantai makanan ada peran-peran makhluk hidup di sana. Apa saja perannya? Sebagai produsen. Apa yang sebagai produsen? Tumbuh. Setelah itu apa lagi?
dimakan oleh serigala. Ya. Lagi. Ayam dimakan oleh serigala. Ayam dimakan oleh serigala. Nah, serigala dimakan oleh serigala. Nah, ya. Oke, sekarang coba jawab pertanyaan pertama. Tikus dan ayam berperan sebagai apa? Sebagai apa? Konsumen. Tikus dan ayam berperan sebagai konsumen. Benar ini? Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah Mana yang konsumen tingkat 2? Mana yang konsumen tingkat 2? ayam. Hah? Konsumen tingkat 2. Ini tingkat berapa? Tikus tingkat berapa? 1. Mana yang tingkat 2? Nah, bisa emang tingkat 2. Mana lagi yang tingkat 2? Ayam apakah tingkat 2 sini? Ayam bisa sebagai tingkat 2. Ayam memakan belalang. Belalang dimakan oleh ayam bisa. Ayam sebagai konsumen tingkat 2. Mana lagi yang sebagai konsumen tingkat 2? Ada. Apa lagi? Masih? Nah, ini namanya konsumen 1 dan konsumen tingkat 2. Oke? Sudah benar ini? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, nanti kalau jawaban itu nilai ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sekarang silakan anak-anak ibu duduk lagi ke depan. Jadi, kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok mana? Nah, dari pembelajaran kita hari ini tentang rantai makanan dan jaring makanan, apa anak-anak ibu sudah paham? Sekarang tanya lagi, siapa yang bisa menyebutkan apa itu rantai makanan? Rantai makanan Ya, Rantai makanan adalah perjalanan makan dimakan dengan urutan tertentu. rantai makanan adalah perjalanan makan dan makan antar makhluk hidup dalam urutan tertentu. Ya, bagus. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan siapa yang bisa sebutkan? Jaring makanan adalah suatu jaringan kompleks dari sebuah rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Nah, dalam sebuah rantai makanan dan jaring makanan ada peran-peran makhluk hidup di sana. Apa saja peran makhluk hidup? Tumbuhan berperan sebagai konsumen. Apa lagi? Ada yang sebagai konsumen. Konsumen itu ada bertingkat-tingkat. Konsumen apa saja? Konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Apa lagi? Sekunder atau konsumen tingkat 2. Apa lagi? Konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Dan konsumen final. Ya. Nah, dan yang terakhir perannya sebagai pengumpai atau komposer. Nah, anak-anak ibu sudah paham? Nah, sekarang untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman anak-anak ibu akan memberikan latihan, evaluasi mandiri. Nah, anak-anak ibu kerjakan, ini ada soal basis 2, kerjakan di buku latihan kelasnya. Nah, kerjakan ini soal ABC, enggak, soalnya enggak dibuat, jawaban saja ABC-nya. Dapat kerjakan, iya di buku. Nah, cepat Agung. Tuh, udah mulai. Agung nggak punya pena. Mana? Memang sudah mulai waktu mulai. Jaki? Sudah. Si Jaki nggak punya pena.
baik 3. Nah, buka halaman 33. Tengahkan 33. Transfer energi antar makhluk hidup. Nah, itu masih terkait tentang ekosistem ya. Anak-anak yang baca materi ini lah, minggu depan akan ibu tanyakan apa yang dibaca kemarin. Ya? Oke kan? Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu belajar Pancasila. Tahu kan lagu belajar Pancasila?